Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020, kami para penggugat atau terbanding akan menyelenggarakan konferensi pers mengenai perkara Kongres ke-7 tahun 2018. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita mulai acara preskon ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Julfahmi Yanuar Adam. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini di OH Center kami hendak menjalankan acara terkait konferensi pers mengenai Kongres IPAT ke-7 di Makassar. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jikalau itu semua ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, hari ini kami memohon agar seluruh orang yang menyaksikan acara kami hari ini agar berbesar hati untuk menerima persatuan dan niat tulus kami untuk bisa mempersatukan IPAT yang selama ini terbengkalai dan bisa kembali melayani seluruh anggota di seluruh Indonesia. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa dari pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenalkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Selanjutnya, pengantar yang akan dibawakan oleh Bapak Tagor Simanjuntak. Kami persilahkan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dan juga buat rekan-rekan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Salam sehat, salam semangat. Latar belakang acara konferensi pers pada siang hari ini adalah berkenaan dengan acara Kongres IPAT di Makassar yang ke-7 tahun 2018 yang menimbulkan permasalahan dan sampai kepada urusan ke pengadilan. Pada bulan Januari 2020 yang lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah memutuskan dalam putusannya yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Kongres IPAT di Makassar batal demi hukum. Mohon maaf, pada bulan Februari 2020 yang lalu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, dari pihak tergugat sudah mengajukan banding, dan banding tersebut awal bulan Oktober, adalah tanggal 1 Oktober telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 694. Layak kita apresiasi, dan ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa bagi kami para penggugat, dan tentunya juga bagi para anggota IPAT di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Barat, semoga mudah-mudahan carut marut gonjang ganjing yang terjadi selama ini di pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menemukan solusi jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, melalui konferensi pers ini menghimbau kepada ketua-ketua Pengwil di seluruh Indonesia yang terdiri dari 33 Pengwil agar memanfaatkan momentum ini untuk ini sesuai dengan harapan kami dan juga harapan dari rekan-rekan anggota di seluruh Indonesia agar diadakan kongres luar biasa sesuai dengan diktum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Kami berharap dan sangat berharap kepada ketua-ketua Pengwil, dengarlah rintihan kami. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 22 garing PDT garing 2020 garing PT titik DKI yang akan disampaikan oleh Saudari Wahyuni Asih. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyuni Asih yang akan membacakan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saya mulai. Putusan nomor 422 garing PDT garing 2020 garing PT titik DKI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Pius Purnawan SH.MSI selaku pembanding 1, 2. Gatot Triwaluyo SH selaku pembanding 2, 3. Elis Nurhayati SH.MH selaku pembanding 3. Lawan Tagor Simanjuntak SH dan kawan-kawan. Tentang duduknya perkara, mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Februari 2020 nomor 694 garing PDT titik G garing 2018 garing PT PN titik JKT BRT yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dalam provisi menolak tuntutan provisi para penggugat, dalam kompensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat 7, tergugat 8, dan tergugat 10 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan para penggugat mempunyai kedudukan hukum sebagai penggugat dalam perkara aquo. 3. Menyatakan tergugat 4, tergugat 6, tergugat 7, tergugat 8, tergugat 9, dan tergugat 10 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan hasil Kongres IPAT 7 di Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Juli 2018 batal demi hukum. 5.
menyatakan pemilihan Ketua Umum dan pemilihan Majelis Kehormatan IPAT dalam Kongres 7 IPAT di Makassar tanggal 27-29 Juli 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. 6. Memerintahkan pengurus wilayah mengadakan Kongres luar biasa IPAT setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp100.100.000. 8. Menyatakan melarang tergugat 10 untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan pengurus IPAT sampai dengan perkara akuo mempunyai kekuatan hukum tetap. 9. Menolak gugatan para penggugat selain dari selebihnya. Selanjutnya, tentang pertimbangan hukumnya. Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan para tergugat atau para pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan pembanding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa pengadilan tinggi setelah memeriksa dan menerima, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Februari 2020 nomor 694-PD-T-G-2018-PN JKT-BRT dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan para tergugat para pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh para penggugat terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan. Maka, pengadilan tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama. Dan oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan pada pengadilan tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Februari 2020 nomor 694-PDT-2018-PN Jakarta Barat dapat dipertahankan dalam putusan tingkat banding, baik dalam putusan sela maupun putusan akhir, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan. Menimbang bahwa telah karena pihak para tergugat para pembanding adalah pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya putusan dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya. Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, mengadili, menerima permohonan banding dari para pembanding semula para tergugat, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Februari 2020 nomor 694-PT-G-2018-PN JKT-BRT, menghukum para tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami,
Gunawan Gusmo SH MHum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, James Butar SH MHum, dan Irsyaf SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota. Yang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Agustus 2020 nomor 422-PDT-2020-PT DKI ditunjuk sebagai majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota dan Sabda Siregar SHMH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Demikian saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.